3, 2, 1. Terima kasih banyak teman-teman dan silakan untuk teman-teman bisa duduk kembali. Untuk tim teman-teman bisa kembali ke atas itu. Terima kasih. Apa masalahnya? Modal, betul. Modal usaha masih perlu dibantu, betul? Padahal UMKM kita ini jumlahnya besar. Luar biasa. Dan selanjutnya yang sudah kita tunggu-tunggu yaitu kata sambutan dari Ketua Umum Partai Demokrat kepada Bapak Agus Harimurti Yudhoyono. Saya persilakan berikan sambutan yang meriah untuk Bapak Haji Agus Harimurti Yudhoyono.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, sekali lagi kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kebersamaan dalam kampanye Partai Demokrat di Kabupaten Kudus ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya datang bersama istri tercinta, Mbak Anissa. Boleh berdiri biar kelihatan sama ibu-ibunya di sini. Mbak Anissa ini mendampingi saya berkampanye karena bukan hanya menyemangati suami, tapi Mbak Anissa ini juga sebagai Ketua Umum Sri Kandi Demokrat. Jadi harus bisa memotivasi para Sri Kandi Demokrat, para caleg perempuan dari Partai Demokrat untuk bisa sukses dan maju bersama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrat Provinsi Jawa Tengah. Hadir di sini Sekretaris Ibu Kartina. Kemudian tadi malam saya bersama Mas Rinto sebetulnya sebagai Ketua DPD, tapi pagi ini beliau harus menuju Temanggung karena Pak SBY juga di saat yang bersamaan ini melakukan kampanye di Provinsi Jawa Tengah juga. Jadi bagi-bagi tugas, hari ini saya dan istri berada di wilayah Kudus, kemudian nanti ke Pati, dan nanti malam di Demak. Setelah itu kembali ke Semarang, besok ke Sukoharjo dan seterusnya. Jadi saya sekali lagi bersyukur bisa kembali ke Kudus, kota santri, kota yang istimewa. Kota UMKM, Jenang Kudus. Ingat sekali 2 tahun yang lalu saya datang ke pengrajin Jenang Kudus, termasuk ada festival atau bazar UMKM ketika itu. Nah, mudah-mudahan kali ini saya juga bisa menyapa secara langsung masyarakat di Kota Kudus ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih tentunya kepada tuan rumah, Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kudus, Pak Mardianto beserta istri. Terima kasih Bapak, Ibu. Sekretaris Mas Fernando ya. Kemudian di sini ada Mas Ardi Kurniawan. Saya juga tentunya ingin secara khusus, yang paling spesial tentu kehadiran saya di sini untuk mengkampanyekan calon anggota legislatif DPR RI Partai Demokrat. Tepuk tangan untuk Bapak Helmi Turmudi yang tadi sudah memberikan sambutannya. Pak Helmi selama ini sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang juga telah berperan dengan baik dan kali ini ingin berjuang untuk DPR RI. Dan juga yang spesial di sini ada senior saya yang juga luar biasa malang melintang di dunia militer, di Komando Pasukan Khusus hingga terakhir menjadi jenderal, sekarang turun gunung kembali untuk bersama Partai Demokrat memperjuangkan harapan rakyat. Berikan sambutan kepada silakan Bapak Hartomo dan Ibu Mary, istri beliau. Jadi kalau Pak Helminya semangat luar biasa, Pak Hartomo semangat luar biasa, insya Allah Partai Demokrat akan mengirimkan calon DPR RI di Jakarta, di pusat. Terima kasih Pak Helmi tadi mengingatkan, ini perjuangan bersama, kita kerja bareng. Demokrat itu punya
soliditas, punya tujuan besar. Dan insya Allah kalau kita bersama-sama, maka tujuan besar kita, kemenangan di pemilu 2024 ini bisa kita capai bersama-sama. Amin ya robbal alamin. Lumayan hangat ya hari ini ya. Saya lihat ibu-ibunya begini juga. Tapi tidak mengurangi semangat kita, betul? Justru makin hangat, makin semangat kita. Biarkan ini keringat yang kita tujukan untuk rakyat yang kita cintai. Mudah-mudahan perjuangan Partai Demokrat diberikan jalan yang terbaik tahun ini. Saya boleh turun aja ya? Supaya lebih dekat ya? Boleh Bapak Ibu? Tes satu lagi. Rasanya biar lebih dekat dengan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, apa kabar sekali lagi? Pripun kabarnya? Alhamdulillah. Sangat semangat semuanya ya. Waduh, luar biasa ya. Terima kasih sambutannya. Tadi saya berangkat sekitar pukul 8.30 dari Semarang. Begitu masuk wilayah Kudus, saya lihat memang Kudus hari ini semakin membiru, luar biasa. Sepanjang jalan tadi berkibar bendera Partai Demokrat nomor 14. Partai Nasionalis Religius. Kanan kiri jam juga banyak billboard, baliho, spanduk para calon anggota legislatif. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan di ruangan ini juga penuh sesak oleh para kader, simpatisan, relawan, dan masyarakat yang ada di Kudus. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih sekali lagi. Saya selalu merasa bangga jika kita sama-sama menunjukkan keseriusan, karena memang waktunya tidak lama lagi Bapak Ibu sekalian. Sekarang tanggal 16 Januari. Pemilu tanggal 14 Februari. Sudah kurang dari 30 hari. Waktunya pendek. Oleh karena itu saya berharap khusus kepada para caleg, mari kita kerja secara total pagi, siang, malam. Saya tahu Bapak Ibu sudah habis-habisan, kurang istirahat, kurang tidur, tapi jangan tanggung, jangan setengah-setengah, karena waktunya tidak lama lagi. Kalau setengah-setengah nanti hasilnya setengah-setengah. Tapi kalau kita total, insya Allah kemenangan akan kita rebut bersama. Bapak Ibu masyarakat Kudus yang saya muliakan, saya datang secara langsung ini untuk mengkampanyekan Partai Demokrat, untuk menyampaikan visi, misi, dan program-program yang kami perjuangkan. Utamanya bagaimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kami punya jargon atau semboyan yang bisa disampaikan kepada masyarakat luas. Yang sudah baik, lanjutkan. Setuju? Saya ulangi, yang sudah baik, lanjutkan. Semua yang telah dicapai oleh para pemimpin dan pemerintah kita hari ini, Presiden Jokowi, sebelumnya Presiden SBY, dan semua yang telah dicapai yang baik-baik, lanjutkan. Tapi yang belum baik harus diperbaiki. Setuju? Saya mau tanya, apakah masih ada masalah di tengah-tengah kita? Apa masalah utama kita? Masalah ekonomi, betul? Nah, ini banyak Bapak Ibu. Saya mau tanya, apakah ada di antara kita yang masih belum punya pekerjaan? Masih ada yang belum punya pekerjaan? Ada yang masih menganggur? Ada yang menjadi korban PHK? Nah, sekarang pertanyaan yang berikutnya,
kalau sudah punya pekerjaan, pertanyaannya adalah apakah penghasilannya cukup? Apakah sudah memadai? Pas-pasan, Bu? Kenapa belum cukup? Enggak. Karena harga-harga kebutuhan pokok naik, mahal. Sembako bagaimana? Minyak goreng? Gula? Beras? Sekarang saya tanya khusus para petani, ada keluarga kita, saudara kita yang petani. Apa masalah utamanya? Apa? Pupuk mahal dan sulit untuk didapatkan. Betul? Nah, artinya kalau para petani sulit mendapatkan pupuk, maka produktivitas pertanian kita akan turun. Apalagi kalau saat panen malah impor masuk. Betul? Penghasilan rakyat belum cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Setuju apa tidak? Apakah di antara Bapak Ibu yang hadir di sini ada yang punya usaha UMKM misalnya? Ada? Bagaimana masalah UMKM kita? Apa kendala? Kendalanya sulit, Pak. Apa masalahnya? Modal, betul. Modal usaha masih perlu dibantu, betul? Padahal UMKM kita ini jumlahnya besar dan berkontribusi pada ekonomi di daerah dan juga ekonomi di tingkat nasional. Jadi banyak permasalahan hari ini yang harus dicari solusinya. Kita harus perbaiki bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kami Partai Demokrat akan berjuang sekuat tenaga agar permasalahan ekonomi dan kesejahteraan rakyat tadi bisa kita carikan solusinya, bisa kita perbaiki bersama. Nah, yang jelas kita harus mengurangi kemiskinan. Setuju? Kita harus mengurangi pengangguran. Setuju? Kita buka lapangan pekerjaan seluas-luasnya agar semua punya pekerjaan yang layak, termasuk generasi muda kita. Jangan sampai sudah sekolah, bahkan sudah kuliah, tapi pun masih sulit. Nah, yang kedua kita ingin selain penghasilan naik, daya beli juga naik supaya bisa memenuhi kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan buat pendidikan dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Demokrat ingin fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Nah, alhamdulillah kami juga tidak sekedar berjanji, karena Demokrat pernah beri bukti. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan salam dari Pak SBY buat masyarakat yang ada di Kudus ini. Ya, beliau menyampaikan salam, dan kalau kita mengingat-ingat kembali, ketika beliau memimpin kita semua 2004 hingga 2014, cukup banyak program pro rakyat yang dirasakan langsung manfaatnya untuk masyarakat. Betul? Masih dirasakan dan dirindukan. Tadi Pak Helmi sudah menyebutkan beberapa contohnya BLT, bantuan langsung. Itu perlu atau tidak? Ada KUR, kredit usaha rakyat, itu untuk membantu UMKM kita agar punya modal yang cukup. Belum lagi program-program untuk pendidikan, ada BOS, bantuan operasional kurang mampu, termasuk beasiswa santri. Ada lagi bantuan bagi penyandang disabilitas, lansia dan korban bencana. Kemudian ada raskin, beras untuk keluarga miskin, dan masih banyak lagi yang lain, termasuk BPJS Kesehatan. Itu semua diundang-undangkan dan dicanangkan di masa Presiden SBY. Oleh karena itu segala yang kita butuhkan tadi kita perjuangkan kembali dan lebih tingkatkan. Setuju?
Ada yang dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Jokowi, yang baik-baik lanjutkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin menunjukkan beberapa perjuangan Partai Demokrat yang akan diputar melalui video-video singkat. Ada 3 video yang kami siapkan, tidak terlalu lama, 3-4 menit saja. Mohon nanti bisa disimak. Bisa ya Bapak Ibu ya? Mohon disimak. Itulah materi ataupun isu-isu yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat, oleh para caleg yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Tentu harapannya masyarakat semakin paham dan memberikan dukungan sebesar-besarnya untuk Partai Demokrat. Tidak hanya di Kudus, tapi juga di Demak dan di Jepara. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu setuju, cocok dengan program-program pro rakyat yang kami perjuangkan dalam pemilu 2024 ini, kiranya berkenan Bapak Ibu panjenengan sekalian datang ke TPS pada tanggal 14 Februari nanti dan berikan suaranya untuk Partai Demokrat. Terima kasih tentunya. Tolong diputar video pertama, kesejahteraan untuk semua.